Bab 531, Masuk Paksa. Aku ada urusan dengan Tuan Garner. Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus bertemu dengannya hari ini. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Nora mengertakkan gigi dan mempertahankan kecepatan langkahnya. Jika dia harus bersikap kasar dan tidak masuk akal, biarkan saja. Bahkan jika dia harus bertingkah seperti wanita kasar, dia harus menemui Bain Garner. Nona Perkins, Anda tidak bisa melakukan ini. Kedua petugas keamanan itu menghalangi jalan Nora dengan mengulurkan tangan. Namun, mereka terus mundur seiring dengan majunya Nora. Petugas keamanan yang disewa grup Acton secara alami terlatih dengan baik. Mereka pasti tidak akan menyentuh Nora secara fisik. Lengan mereka menjaga jarak 17-20 cm dari tubuh Nora. Nora mengertakkan gigi dan terus maju. Petugas keamanan didorong kembali ke pintu utama sampai mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi, mereka berdiri tegak dan mengunci lengan mereka di depan pintu. Jika kalian berani menyentuhku, aku akan berteriak bahwa kalian menganiayaku. Nora sedikit tersipu. Dia tidak pernah bertindak begitu kasar sebelumnya. Namun, Nora tidak punya pilihan selain melakukannya. Nona Perkins, kami hanya bekerja di sini. Tolong jangan mempersulit kami. Kedua petugas keamanan itu memperlihatkan ekspresi tak berdaya di wajah mereka saat mereka tersenyum pahit. Maafkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Nora menggigit bibirnya, lalu menerobos lengan para penjaga dan berjalan melewati pintu kaca. Tanpa sadar, kedua penjaga itu mengulurkan tangan untuk meraih Nora. Namun, mereka harus berhenti dan menarik kembali lengan mereka. Nora pada akhirnya adalah seorang wanita. Tidak pantas bagi mereka untuk melakukan kontak fisik dengannya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda manajer umum anak perusahaan dari perusahaan Perkins? Nora baru saja masuk ke lobi kantor ketika wanita di meja depan langsung mengenalinya. Sebagai resepsionis, dia mengenal berbagai manajer lingkaran bisnis kota Riverfall. Itu adalah bagian dari pelatihan dasar mereka. Aku kesini untuk menemui Tuan Garner, kata Nora sebelum dia langsung menuju tangga. Karena Nora sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkan kunjungannya sia-sia. Kantor Bain Garner berada di lantai 2. Nona Perkins, kami memiliki aturan di sini. Jika Anda ingin bertemu Tuan Garner, Anda harus membuat janji, jadi tolong tunggu. Saya akan menelpon untuk bertanya. Resepsionis segera membuat sinyal yang memanggil lebih banyak petugas keamanan. Kali ini, mereka jauh lebih pantang menyerah. Mereka telah membentuk blokade di pintu masuk tangga. Bahkan ada dua penjaga wanita yang langsung mencengkram kedua lengan Nora. Lepaskan dia! Pada saat itu, sebuah suara di belakang mereka berbicara. Semua orang menoleh untuk melihat segera melepaskan Nora. Itu adalah Kendall Carey. Sebagai wakil presiden grup Acton, tidak ada yang berani menentangnya. Nona Perkins, jika kamu memiliki urusan dengan kami, kita dapat duduk dan membicarakannya. Kendall baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika matanya melebar, dan dia melihat ke tangga. Nora tidak berniat mendengarkannya. Dia tiba-tiba berbalik dan menaiki tangga. Hentikan dia! Teriak gadis di meja depan tanpa sadar. Dia lalu mengejar Nora. Sedangkan Nora telah memanfaatkan kesempatannya. Dia melepas sepatu hak tingginya dan berlari ke atas dengan stoking nilonnya. Dia begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menyusulnya. Sial! Dia cepat sekali! Siapa yang tahu bahwa gadis lembut seperti itu bisa begitu berani? Semua orang tercengang.
Tuan Carey, Tuan Garner sedang menjamu tamu penting di lantai atas. Jika kita membiarkannya mengganggu mereka, kita akan menanggung akibatnya. Si resepsionis mengerutkan kening dan berkata kepada Kendall. Lalu apa kamu tahu siapa tamu penting yang dijamu Tuan Garner? Kendall melirik gadis itu dan bertanya dengan tenang. Siapa itu? Semua orang tidak yakin harus berkata apa sebagai jawaban. Kembali saja ke pekerjaanmu. Kendall melambaikan tangannya sebelum berbalik untuk pergi. Para pekerja biasa ini tidak akan tahu, tetapi dia tahu. Itu Sean Lane. Itulah orang yang bahkan Ben Garner pun harus memperlakukannya dengan hormat. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Sean adalah pemilik grup Acton yang sebenarnya. Dan Nora adalah wanita Sean. Jika tebakan Kendall benar, Nora adalah ibu negara grup Acton. Bukankah akan sangat memalukan jika dia dihentikan begitu dia tiba? Jika itu terjadi, mereka benar-benar tidak akan mampu membayar harga dari tindakan mereka. Yang lain tidak mengerti maksud Kendall, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya kembali ke pos mereka. Masing-masing dari mereka merasa khawatir. Bab 532, Kebosanan. Di kantor Bain, Sean berdiri di depan jendela sebentar sebelum dia duduk di sofa. Dia kemudian menuangkan air panas ke dalam teko, menyebabkan aroma teh meresap ke seluruh ruangan. Aku punya dua pemikiran, kata Sean sambil menata cangkir-cangkir dan poci teh. Ketika Theo dan Ben mendengarnya, mereka segera mendekati Sean dengan penuh semangat. Pemikiran pertama adalah aku bertemu dengan Wesley Oak dan menggunakan metodeku untuk meyakinkannya agar tidak mengganggu urusan keluarga Eason. Selama dia tidak ikut campur, aku pasti bisa mengurus keluarga Eason dalam 3 hari. Pemikiran kedua adalah bahwa dalam 7 hari, aku akan menghadapi keluarga Eason dan melihat bagaimana reaksi Wesley. Mungkin dia lebih peduli dengan statusnya dan tidak akan mengerahkan semua usahanya untuk menyelamatkan mereka. Sean menuangkan minuman pertama sebelum menuangkan air tawar baru ke dalam teko. Dia lalu kembali duduk di sofa tanpa suara. Baik Ben maupun Theo mulai mempertimbangkan ide-ide tersebut setelah mereka mendengar apa yang Sean katakan. Sean, kurasa pilihan kedua lebih aman. Alasanku adalah bahwa kupikir kita tidak boleh berinteraksi dengan siapapun di militer kalau kita bisa melakukannya. Meskipun kamu bukan siapa-siapa di permukaan di dunia sipil, namamu terkenal di dunia militer. Segera setelah kamu berinteraksi dengan mereka, semuanya akan terungkap. Ujar Theo setelah berpikir serius. Ben mengangguk juga setelah memikirkannya. Sebelum dia datang ke kota Riverfall, dia belum pernah bertemu Sean. Namun, Ben telah mendengar banyak tentang prestasi Sean dalam pertempuran. Di antara mereka yang berada di Angkatan Darat, siapa yang belum pernah mendengar tentang Jenderal Lane? Namanya adalah legenda bagi prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Keyakinan mereka padanya hampir sama dengan agama. Sean mengangguk kecil. Jika mereka mengambil pilihan kedua, Wesley akhirnya akan bertemu Sean jika dia beraksi. Namun, setidaknya akan memakan waktu. Karena itu, pilihan kedua adalah yang paling aman. Tidak masalah. Aku akan menunggu beberapa hari lagi. Kehidupan di Angkatan Darat terasa membosankan. Bahkan ketika aku berada di padang gurun selama 8 tahun, itu membosankan. Bagus sekali. Dalam beberapa hari ke depan, mari kita lihat apa yang terjadi antara keluarga Perkins dan Eason. Aku harap mereka tidak akan mengecewakanku. Sean tersenyum kecil dan mengambil teko untuk menuangkan teh. Sean, aku saja. Ben segera maju mengambil teko, lalu menjejerkan cangkir teh dalam satu barisan sebelum dia bersiap-siap menuangkan teh. Wush! Namun, Sean mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia kemudian menata kembali cangkir teh dalam lingkaran konsentris.
Apa? Ben tidak mengerti. 3 cangkir tidak boleh membentuk garis karena membawa kemalangan besar, kata Sean lirih setelah dia menarik tangannya. Barulah Ben menyadari kesalahannya dan mengangguk. Theo mengangguk sebelum berkata, Sean, kudengar salah satu hobi Jenderal Johnson adalah upacara minum teh. Sepertinya dia sudah mengajarimu banyak hal. Bukan hanya itu yang dia ajarkan padaku, kata Sean setelah jeda sebentar. Ada banyak makna dalam nada suaranya. Ya? Theo mengangguk dengan ringan. Sean mengangkat cangkir tehnya, memutarnya di tangannya. Upacara minum teh bukan hanya tentang menyeduh teh. Tok, tok, tok. Pada saat itu, ada ketukan keras di pintu. Ben mengernyit perlahan sambil meletakkan cangkir tehnya. Jika kamu punya urusan, temui Wakil Presiden Kerry. Aku ada urusan penting hari ini. Ben baru saja berbicara ketika ketukan itu berhenti. Namun, keheningan itu nyaris tidak berlangsung selama 5 detik. Tok! Terdengar suara keras, dan pintu kantor dibuka dengan kasar. Baik Theo maupun Ben, bahkan Sean perlahan melebarkan matanya. Apakah pekerja saat ini begitu berani? Beraninya mereka menerobos masuk ke kantor presiden. Ben sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba mengelola perusahaan, jadi dia telah bekerja keras untuk itu. Sekarang, seseorang berani menantang otoritasnya. Ben tidak akan memaafkan mereka dengan mudah. Ben mendengus dingin dan berbalik untuk melihat. Tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah wakil presiden Kendall sendiri, Ben akan memberi mereka teguran keras. Namun, Ben tercengang saat melihat siapa yang datang. Rahangnya ternganga dan dia tidak bisa berbicara. Ben bukan satu-satunya yang kaget. Theo juga kaget hingga terdiam. Orang yang menerobos masuk ke kantor adalah Nora. Theo dan Ben secara alami mengenalinya. Ketika Sean bertugas di Angkatan Darat, dia adalah bintang yang memesona di puncak karirnya. Banyak putri tercinta dari penggerak dan pelopor di Angkatan Darat ingin menikah dengannya. Namun, Sean tidak pernah tertarik pada gadis manapun. Nora Perkins adalah satu-satunya pengecualian. Theo perlahan menatap Sean. Sean duduk di sofa. Dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan diam-diam bertemu pandang dengan Nora. Tak satu pun dari mereka menyangka Nora akan menerobos masuk ke sini. Namun, Nora yang paling terkejut di antara mereka semua. Dia datang ke sini dengan penuh gertakan, siap untuk berdiskusi terus terang dengan Ben. Bagaimanapun, banyak yang ingin Nora katakan. Namun, dia tidak menyangka akan melihat Sean di sana. Hal itu menyebabkan Nora menatapnya dengan bodoh. Ada dengungan di kepalanya. Dalam sekejap, 100 pikiran mengalir ke kepala Nora. Kamu! Nora mengangkat tangan gemetar untuk menunjuk Sean. Namun, karena terkejut, Nora tidak dapat berbicara. Bab 533, Perlindungan. Sean juga sedikit mengernyit. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Nora akan datang menerobos masuk ke grup Acton pada saat itu. Sekarang, Sean tidak yakin peran mana yang harus dia pakai untuk menghadapi Nora. Jika dia membiarkan Nora mengetahui bahwa dialah yang bertanggung jawab atas semua kemalangan keluarga Perkins, bukankah kepedulian Nora pada keluarganya akan menyebabkan Nora sangat membencinya? Bagaimanapun, rencana Sean tidak memungkinkan Nora mengetahui hubungannya dengan grup Acton. Apa yang kamu lakukan di sini? Nora awalnya ke sini untuk menemui Ben, tapi dia benar-benar lupa dengan tujuan awalnya. Mata Nora tertuju pada Sean yang duduk di sofa.
Mulut Sean bergerak, tapi dia tidak menemukan kata-kata. Dia hanya bisa tetap berwajah datar dan tetap tenang di hadapan semua orang. Hanya Nora yang bisa membuatnya bingung. Nona Nora, kami sedang menangani bisnis di sini. Tidak tepat bagimu untuk menerobos masuk ke sini. Kurasa begitu. Ben ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk berbicara. Sementara itu, Theo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu apa hubungannya dengan grup Acton. Barulah setelah Ben mengatakan itu, Nora perlahan sadar saat menatap Ben. Detik berikutnya, Nora tiba-tiba seperti berpikir dan bergegas menghampiri Sean. Wush! Nora mengulurkan tangan untuk menahan Sean sambil menatapnya. Ekspresi paniknya sangat membingungkan Sean, Theo, dan Ben. Sean, kamu tidak apa-apa? Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Ekspresi khawatir Nora tulus. Sean merasakan kekhawatirannya, dan itu membawa kembali semua kenangan 2 tahun terakhir. Aku baik-baik saja. Sean berhenti, masih belum bisa memahami apa yang terjadi di kepala Nora. Wush! Sedangkan Nora merentangkan tangannya dan berdiri di depan Sean. Dia menatap Ben dengan paksa dan marah. Apa yang sedang Anda lakukan? Dia sudah diusir oleh keluarga Parkins. Jika Anda memiliki masalah, bawa masalah tersebut pada kami. Kenapa Anda menculik Sean? Pernyataan terakhir Nora akhirnya menjelaskan semuanya bagi Sean dan yang lainnya. Nora mengira grup Acton telah menculik Sean untuk berurusan dengannya. Baiklah. Ben sedikit tertegun. Anda selalu mengatakan kamu ada dendam pada Sean dan keluarga Perkins. Dia hanya orang cacat. Bagaimana dia bisa menyinggung Anda? Bahkan kalau Anda memiliki dendam pada keluarga Perkins, dia tidak lagi bagian dari kami. Dia sudah tidak ada hubungan dengan kami. Kenapa Anda masih ingin mencelakainya? Nora memelototi Ben dan menanyainya. Di semua kalangan bisnis kota Riverfall, Nora pasti orang pertama yang berani berbicara seperti itu pada Ben. Namun, Ben hanya mendengarkan dengan tenang. Dia tidak bisa membalas, dan dia juga tidak berani marah. Sean duduk di sofa, mendongak menatap Nora dari belakangnya. Hatinya terasa hangat saat itu. Selama 2 tahun terakhir, Nora telah membantu melindungi Sean dengan bahunya yang rapuh dan feminin itu. Meskipun tidak kuat, Nora melakukan segala cara untuk melindunginya. Kali ini, tidak ada yang berbeda. Sean tahu bahwa cara Nora memperlakukannya terakhir kali jelas bukan yang benar-benar dia inginkan. Nora, aku baik-baik saja, kata Sean sembari menggeleng lembut. Sean, kamu tidak perlu takut pada mereka. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku di sini. Nora bahkan tidak menoleh ke belakang sambil berkata dengan serius. Sean menatap punggung Nora. Dia ingin berdiri dan memeluknya. Sama seperti nama grup Acton, dia ingin bertindak atas keinginan ini. Namun, setelah ragu beberapa detik, Sean berpikir untuk tidak melakukannya. Sebelum York dan keluarga Eason ditangani, Sean tidak bisa bertindak atas keinginannya. Sean perlahan berbalik menatap Ben dan Theo. Nona Nora, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mengajak Tuan Lane untuk mengobrol, kata Ben, langsung mengerti apa yang Sean rencanakan. Apakah begitu? Nora tidak akan pernah mempercayai Ben dan langsung berbalik bertanya pada Sean. Itu benar. Mereka belum melakukan apa-apa padaku, kata Sean sambil tersenyum. Dia tiba-tiba menyadari dia cukup menyukai perasaan Nora yang melindunginya. Selama ini, Sean yang melindungi orang lain dan negara. Di dunia ini,
Satu-satunya orang yang pernah melindunginya adalah mendiang ayah angkatnya, Jacob Johnson. Nora adalah orang terakhir yang pernah melindunginya tanpa meminta imbalan. Itu benar, Nona Nora. Aku pengawal Tuan Lane. Tentu, dia aman dan tidak akan menderita kerugian apapun selama aku di sini. Tambah Theo pada saat yang tepat, berdiri di belakang Sean. Bab 534, aku tidak punya waktu untuk menunggu. Nora terkejut sejenak sebelum dia sedikit tersipu. Dia tiba-tiba merasa sangat canggung. Rasanya Nora bereaksi berlebihan. Maafkan aku, kata Nora sembari mengertakkan giginya sedikit, tidak begitu yakin kepada siapa dia meminta maaf. Ketika mengetahui grup Acton tidak mencoba mencelakai Sean, Nora ragu sejenak sebelum membuat jarak di antara mereka. Sepertinya Nora ingin menekankan sifat baru hubungan mereka. Bolehkah aku tahu alasan kunjunganmu, Nona Perkins? Ben bertanya pelan sambil menuangkan segelas air untuk Nora. Tuan Garner, apa yang telah dilakukan oleh keluarga kami yang telah menyinggung grup Acton? Saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang hal ini. Nora menarik napas dalam dan menatap Ben dengan tulus. Keluargamu akan tahu dalam waktu beberapa hari. Ben melirik Sean sebelum menjawab. Namun, saya ingin tahu sekarang. Kalau keluarga Perkins telah melakukan kesalahan, kami pasti akan meminta maaf untuk itu. Namun, sekarang kami bahkan tidak tahu apa yang telah kami lakukan. Kekuatan grup Acton sangat besar, dan kami sama sekali tidak dapat melawan. Namun, semuanya ada batasnya. Jika kami benar-benar terpojok, kami masih akan melukai grup Acton, bahkan jika kami dijamin kalah. Nora berdiri dan berkata dengan paksa. Tak perlu dikatakan bahwa Nora datang ke sini dengan satu tujuan. Jika dia tidak berhasil membuat ini berhasil, Nora harus menerima tekanan keluarga Perkins agar dia bersama Hawk Eason. Dia tidak mau menerimanya. Karena itu, Nora tidak akan menyerah sampai akhir. Apa kamu mengancamku, Nona Nora? Ben berhenti sejenak sebelum mengerutkan kening. Dia sedang berbicara kepada Nora sebagai presiden grup Acton. Karena itu, Ben tidak bisa terlalu lembut padanya. Aku tidak akan berani mengancam Anda, begitu juga keluarga kami. Namun, aku hanya memberitahu Anda pendirian keluarga kami. Untuk diri saya sendiri, saya memohon pada Anda, Tuan Garner. Berikan keluarga kami kesempatan. Biarkan kami menebus kesalahan. Beri kami kesempatan untuk bertahan. Nora melembutkan nada bicaranya sambil memohon. Ben ragu-ragu. Dia bertemu pandang dengan Sean beberapa detik sebelum dia kembali menatap Nora. Pulanglah, Nona Perkins. Banyak hal yang tidak semudah kelihatannya bagimu. Tidak ada salahnya menunggu beberapa hari. Ben menatap Nora dan mengusirnya pelan. Namun, saya tidak punya waktu untuk menunggu. Nora menggeleng dan berkata dengan gigi terkatup. Nyonya Perkins hanya memberinya waktu 2 hari untuk menyelesaikan ini. Selama dia tidak berhasil, keluarga Perkins akan memaksanya bersama Hawk Eason. Bagaimana Nora bisa menunggu? Setelah Nora mengatakannya, dia menatap Ben dengan tulus. Matanya memiliki tatapan yang tulus dan memohon. Matanya juga menyembunyikan harapan terakhir Nora. Jika Nora bisa membuat semuanya berjalan lancar, meskipun dia tidak bisa mengendalikan nasibnya, dia setidaknya tidak perlu merendahkan diri sepenuhnya dengan menikahi Hawk. Namun, jika dia tidak berhasil, maka nasibnya tidak akan lagi diputuskan olehnya sendiri mulai hari ini dan seterusnya. Sebaliknya, nasibnya akan diserahkan kepada keluarga Perkins. Saat itu terjadi, yang bisa Nora lakukan hanya menerimanya. Ben terdiam beberapa detik setelah dia mendengar hal tersebut. Jika aku memberimu kesempatan untuk meninggalkan keluargamu,
Nona Perkins, untuk memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya, apakah kamu akan mengambilnya? Ben mengalihkan pandangannya perlahan menatap Nora penuh arti. Apa? Apa maksud Anda? Nora bertanya bingung, terkejut dengan pertanyaannya. Aku pikir kamu tahu apa yang kumaksud, Nona Perkins. Ekspresi Ben tidak berubah saat dia menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Namun, Nora tidak bisa mengerti apa yang Ben coba maksudkan saat itu. Nora pikir Ben berusaha mengatakan bahwa dia bisa mengampuninya, tapi tidak dengan keluarga Perkins. Saya anggota keluarga Perkins. Nora berkata setelah beberapa saat merenung dalam. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Grup Ekten selalu bertindak sesuai dengan rencana kami, tidak peduli apa yang terjadi. Kami tidak akan pernah mengubah rencana aksi kami hanya karena penolakan satu orang. Kata Ben yakin dan teguh. Ketika Nora mendengarnya, dia pada dasarnya tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk membalikan keadaan. Mengingat posisi Ben, kata-katanya adalah janjinya. Dia tidak akan melanggarnya dengan mudah. Namun, Nora sangat enggan menyerah. Melihat keputusasaan Nora, Sean merasa hatinya sakit. Hatinya benar-benar sakit. Namun, Sean lebih tahu dari kebanyakan orang tentang rasa sakit jangka pendek daripada penderitaan jangka panjang. Jika rencana ini tidak terlihat sampai akhir, Nora mungkin akan hidup menderita selama sisa hari-harinya. Nora, ayo pergi. Seru Sean pada Nora. Itu juga merupakan nasihat. Nora perlahan menoleh pada Sean dan menatapnya sedih. Dia sangat ingin memberitahu Sean bahwa jika mereka pergi, nasibnya akan selamanya tertutup rapat. Jika itu terjadi, Nora tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama Sean lagi. Bab 535, Penghakiman dengan satu kata. Nora telah berusaha bekerja keras untuk mendapatkan hak mengendalikan hidupnya, untuk memenangkan kesempatan bagi dirinya dan Sean. Namun, sekarang Sean menyuruhnya untuk melepaskannya. Hal ini memenuhi hati Nora dengan keputusasaan dan rasa sakit. Baik, aku akan pergi. Nora menjawab setelah terdiam hampir 2 menit. Ada tatapan putus asa di matanya. Puncaknya, Nora harus menerima kenyataan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, tetapi hasilnya bukan dia yang memutuskan. Tunggu, Tuan Lane. Ada hal lain yang ingin kukatakan. Karena kamu datang ke sini dengan perkenalan dari Tuan Lamont, aku harus menghormatimu. Kata Ben lembut untuk menghentikan Sean. Ketika Nora mendengarnya, dia menoleh untuk melihat Sean. Saat ini, dia dan Sean seperti orang asing yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Ditambah lagi, Nora tahu betul bahwa dia akan dipaksa oleh keluarganya untuk menikah dengan keluarga Izen sehingga aliansi perkawinan dapat dibentuk. Nora tidak akan pernah punya kesempatan untuk bersama Sean lagi. Sean, hati-hati. Di masa depan, Nora mengertakkan gigi. Di masa depan, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup bersama Sean dan merawatnya lagi. Aku tahu. Sean mengangguk ringan. Nora menatap Sean dalam-dalam sebelum dia berbalik dan pergi. Sosok kesepian itu membuat Sean mengerutkan kening sekali lagi. Sean, ini... Ketika Nora telah pergi, Ben dan Theo sama-sama menatap Sean. Keluarga besar Perkins. Klan yang jumlah kekuatannya lusinan. Namun, mereka telah menempatkan semua bebannya ke bahu seorang gadis. Benar-benar sebuah lelucon. Rasa dingin memenuhi mata Sean. Selama 2 tahun terakhir, keluarga Perkins akan mendorong Nora ke garis depan kapanpun mereka membutuhkannya. Namun,
Begitu tiba waktunya untuk menuai hasilnya, mereka akan menyingkirkannya lagi. Sean tidak bisa menemukan alasan untuk berbelas kasihan pada keluarga Perkins. Haruskah kita melanjutkan rencana kita? Ben berhenti sebelum bertanya pelan. Keluarga Perkins harus melakukan perombakan. Gumam Sean sambil menatap Ben. Ben segera mengangguk dan menjawab. Baiklah. Aku mengerti. Setelah meninggalkan grup Ekten, Nora berjalan terseok-seok seperti mayat berjalan kembali ke rumahnya. Dia belum bisa memperbaiki keadaan. Besok adalah hari terakhir. Setelah besok, Nora harus tunduk pada desain keluarga Perkins sesuai kesepakatan dan mengorbankan dirinya untuk menikahi Hawk Eason demi aliansi. Nora tidak ingin melakukannya, tapi dia tidak punya pilihan. Nora duduk di kamar yang pernah Sean tinggali. Melihat perabotan yang dikenalnya, dia tersenyum pahit. Dihadapkan pada kenyataan, Nora tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan saat itu, keluarga Perkins semuanya menunggu Nora mempermalukan dirinya sendiri besok. Semua orang tahu bahwa apa yang diminta darinya sangat sulit sehingga hampir mustahil. Bahkan jika Tuan Xavier Perkins ada, grup Ekten mungkin tidak akan menghormatinya. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Keluarga Perkins tidak pernah berharap Nora akan berhasil. Karena mereka tahu bahwa tugas itu mustahil, mereka mengizinkan Nora melakukannya. Jika tidak, Nora tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu untuk mencapai prestasi apapun. Pada saat yang sama, di klub kelas atas, Hawk dan Yates mengenakan jubah mandi. Ada seorang wanita berpakaian mini di masing-masing lengan mereka. Mereka memeluk dan menyentuh wanita-wanita ini di mana-mana. Itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Kerja bagus! Jika itu masalahnya, bisakah aku mendapatkan hadiahku besok? Hawk tak kuasa menahan senyumnya lebar ketika Yates menceritakan apa yang sedang terjadi. Haha! Ya, Tuan Eason. Kecuali Nora benar-benar meyakinkan grup Ekten untuk berubah pikiran. Namun, apa menurutmu itu mungkin? Yates terkekeh dan tampak sombong. Tentu saja tidak. Hawk pun menggelengkan kepalanya. Nora bahkan tidak akan bisa bertemu Ben. Kesempatan apa yang dia miliki untuk mengajukan bandingnya di hadapan grup Ekten? Itu adalah mimpi orang bodoh. Namun, kamu juga jahat, bukan? Demi mendapatkan suap dariku, kamu rela mengabaikan nasib keluargamu? Hawk melirik Yates dan tersenyum licik. Haha! Kamu menyanjungku, Tuan Eason. Seperti kata pepatah, kita harus cerdik seperti ular. Aku hanya salah satu anggota dari seluruh keluarga Perkins. Namun, setiap suap yang kamu berikan kepadaku, Tuan Eason, sepenuhnya milikku. Yates berkata dengan sorot mata serakah yang berkilat-kilat. Baiklah. Hawk kemudian terbahak-bahak sebelum membenamkan wajahnya di dada montok seorang wanita. Hawk sedang berfantasi tentang apa yang akan dia lakukan pada Nora begitu dia memeluknya. Yates ikut tertawa, kesombongannya tampak jelas di matanya. Nora ingin menyelesaikan masalah ini dan mengambil alih keluarga. Itu tidak mungkin. Sekarang, semua orang di keluarga Perkins serta Hawk sedang menunggu hari baru untuk melihat Nora menerima takdirnya. Di grup Ekten. Setelah Sean baru saja mengirim Ben keluar untuk menyelesaikan pengaturannya, dia bersiap-siap untuk pergi. Namun, Theo seperti pengawalnya, selalu di belakangnya. Namun, sebelum Sean pergi, Ben menerima panggilan telepon dan segera memanggilnya. Sean, penanggung jawab melaporkan berita tentang keluarga Perkins yang telah mengirim kabar. Keluarga Perkins menyuruh Nora datang dan bernegosiasi dengan grup Ekten untuk menyelesaikan kesengsaraan keluarga itu. Jika dia tidak bisa melakukannya,
maka dia harus menerima keinginan keluarga dan menikah dengan Hawk. Juga, mereka hanya memberinya waktu 2 hari. Ben mengulangi dengan jujur, mengerutkan kening tiba-tiba. Apa? Sean sontak melompat berdiri dan mengerutkan keningnya. Sean, aku mendengar ini dari orang-orang di keluarga Perkins. Aku pikir itu pasti benar, kata Ben. Begitu Sean mendengarnya, dia kembali duduk di sofa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga Perkins akan begitu jahat. Di mata keluarganya, Nora tidak lebih dari sebuah alat. Ini trik yang sangat kejam. Kalau Nora berhasil melakukannya, tentu saja itu hal yang baik. Kalau tidak, dia mengorbankan dirinya untuk membentuk hubungan dengan keluarga Ethan demi mereka. Theo mendengus dingin setelah dia mendengarnya. Sean terdiam lama sebelum dia menarik napas panjang. Keluarga Perkins telah memaksanya. Dia akhirnya mengerti maksud Nora ketika mengatakan tidak punya waktu untuk menunggu. Ini adalah pertempuran terakhir Nora. Dan grup Ekten telah menolak yang menjerumuskannya ke dalam lautan api. Mulai hari ini dan seterusnya, batalkan semua pemogokan yang kita lakukan terhadap keluarga Perkins, kata Sean lirih. Theo tertegun sejenak ketika mendengarnya sebelum dia buru-buru bertanya. Hah? Apakah kamu mengubah rencana? Sean berpikir dalam hati bahwa di medan perang, setiap rencana memenuhi tujuannya. Dia tidak pernah mengubahnya sebelumnya untuk siapapun. Sekarang, apakah Sean akan mengubah gerakan pembukaannya untuk Nora? Atau ada yang lain? Sean bertukar pandangan dengan Theo dan membalas. Aku mengerti. Theo bertemu pandang dengan Sean selama beberapa detik lamanya sebelum dia tiba-tiba membungkuk. Obrolan singkat ini telah mengubah nasib keluarga Perkins sepenuhnya. Anggota keluarga Perkins yang lain tidak akan pernah menyangka bahwa orang cacat yang mereka usir bisa memutuskan nasib keluarga Perkins hanya dengan satu kalimat. Dalam satu kata, dia bisa mengirim mereka ke perut neraka terdalam. Dengan kata lain, Sean juga bisa menyelamatkan mereka dari nasib kelam mereka.